sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Zaini selaku wakil kesiswaan Bu Ririn, mewakili Bapak Suparti yang saat ini ada undangan di dinas, Bu Ririn selaku wakil kurikulum, Pak Rudi selaku KTU, dan Bapak Ibu guru yang mana di sini diwakili yaitu Pak Dias dari staf Sarpras, Bu Asma dari bendahara, Bu Dias dari bendahara, staf kurikulum, Bu Juleka wakil dari guru, Bu Katika dari kantin sehat, dan Bu Dina dari staf kesiswaan, Pak Raka dari pembina OSIS, serta undangan yaitu wali murid sinten Ibu? Bu Era, Bu Yuyun, Bu Ayu yang merupakan tamu penghormatan bagi kami, dan hari ini teman kita Bu Karin ya sedang mengadakan acara yaitu pengimbasan ya. Pengimbasan CGP yaitu calon guru penggerak dengan tema pemetaan aset di SMA Negeri 40 Surabaya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum acara ini dimulai mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pengimbasan CGP hari ini berjalan lancar. Adanya kegiatan ini bertujuan menjadikan SMP Negeri 45 menjadi sekolah yang lebih baik, dan adanya hubungan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid serta pihak sekolah inilah yang sangat kami harapkan, sehingga panjenengan semua tahu seperti apa SMP Negeri 45, bagaimana Bapak Ibu guru dalam mengelola sekolah yang mana tujuannya yaitu demi masa depan putra putri panjenengan semua. Amin. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengarkan apa dari Pak Zaini selaku wakil kepala sekolah. Monggo, ada yang akan disampaikan mewakili Bapak Suparti.
Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada acara sosialisasi tentang berkaitan dengan upaya Bukarin nanti mudah-mudahan terus melaju untuk jadi guru penggerak dan menggerakkan semua sekolah yang ada di Surabaya. Sholawat salam sepantasnya kita limpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliau kita semuanya bisa bergerak ke kebaikan hingga saat ini. Selanjutnya, pertama tentunya perlu saya sampaikan ucapan mohon maaf pada semua yang hadir bahwa Bapak Kepala Sekolah saat ini tidak bisa mendampingi untuk kegiatan ini karena ada beberapa obral di dinas itu, obral pertemuan saat ini. Berikutnya tentunya terima kasih semuanya pada Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, staf, bahkan semuanya atas kehadirannya. Tentunya ucapan terima kasih ini mudah-mudahan nanti terus mendampingi, mengiringi Bukarin saat nanti ke depan menuju ke guru penggerak dan kepala sekolah ke depan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Tentunya di dalam tema itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaini yang telah menyampaikan pesan-pesannya sebagai wakil dari kepala sekolah. Selanjutnya yaitu pada acara inti yang akan disampaikan oleh Bukarin selaku CGP. Kepada Bukarin, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin terhadap Ibu wali murid saya perkenalkan diri. Saya Bukarina, Bu. Mungkin saya belum mengajar putra-putri panjenengan. Nanti jika ada kesempatan kelas 8 atau kelas 9 barangkali bergiliran saya akan mengajar kelas 7C gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir ke sini mewakili wali murid yang lain gitu. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan sumber daya maupun program yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 45 Surabaya. Dalam pelaksanaan pengembangan pembelajaran murid itu kita tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi perlu kolaborasi dari banyak pihak supaya potensi dari murid yang ada di SMP 45 ini bisa tergali, bisa dikembangkan dan akhirnya sesuai dengan tujuan, baik itu tujuan dari Bapak Ibu sebagai wali murid ataupun tujuan dari sekolah gitu. Nah, harapannya nanti ke depan apa yang sudah didapatkan murid atau putra-putri panjenengan ketika di sini akan bermanfaat gitu, atau bahkan bisa menjadi pijakan dari masa depan mereka secara berkelanjutan. Itu yang kami harapkan. Baik, Bapak Ibu di sini saya juga ucapkan terima kasih rekan guru, Bapak Ibu Wakastaf, kemudian ataupun yang mewakili Bapak Kepala Sekolah Pak Zaini, dan Bapak Ibu guru lain dengan peranannya masing-masing. Barangkali nanti dalam sesi diskusi ini ada semacam penyampaian pendapat gitu, monggo. Karena keberlangsungan program atau pemetaan aset yang ada di sekolah itu tidak bisa berjalan secara terpisah. Jadi adanya masukan atau saran, pendapat, ide dan lain sebagainya itu kami harapkan bisa menunjang kemajuan dari putra putri panjenengan maupun dari sekolah ini gitu. Saya mulai untuk yang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu bahwa
dalam pengelolaan sumber daya itu ada dua macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach. Kemudian ada pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based approach. Standar pendidik dan tenaga kependidikan itu menggambarkan seorang pendidik sebagai seseorang yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, pendekatan sendiri itu dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah, apakah dianggap sebagai aset atau kekuatan atau dianggap sebagai kekurangan atau masalah. Ini akan saya jabarkan satu persatu. Jadi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Pada umumnya, kekurangan yang dimiliki ini akan mendorong cara berpikir kita ke arah berpikir negatif, gitu. Sehingga fokus kita adalah bagaimana cara mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Jadi kita ini terpusat pada apa yang kurang-kurang, tapi tidak berpusat pada tujuan. Jadi yang apa kita pikirkan itu selalu negatif saja. Pada akhirnya kalau kita menemukan sisi negatif itu enggan untuk menyelesaikan seperti itu. Kemudian pendekatan berbasis aset atau kekuatan akan memusatkan perhatian kita pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Bila sebuah organisasi, termasuk dalam hal ini yang kita bicarakan adalah sebuah sekolah, lebih banyak membangun sisi positif yang dimiliki, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Nanti dalam sesi diskusi kali ini kita akan lebih fokus pada pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kemudian latar belakang diadakannya pertemuan pada hari ini adalah karena hasil observasi dari saya terutama bahwa SMP Negeri 45 Surabaya itu merupakan sekolah milik pemerintah, ya, sekolah formal. Kemudian rombelnya ada 32 gitu, Ridin. Ini berlaku pada tahun 2022 sampai 2023. Kemudian jumlah guru karyawan sekitar 50 orang, jumlah murid sekitar 1027 orang, itu terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, ini yang menyebabkan fisik sekolah berupa ruang-ruang yang ada di gedung ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan kelas. Akhirnya tempat parkir ini dengan terpaksa dialihfungsikan menjadi musola, kemudian tidak memiliki ruang pertemuan atau aula, tidak memiliki lapangan olahraga, tidak memiliki ruang laboratorium untuk praktik. Kemudian jumlah guru dan murid menjadi tidak seimbang. Ini sebenarnya kendala yang sebetulnya tidak, kalau kita berpikir defisit, ini akan menjadi kendala. Tapi akan kita coba, kita berpikir secara aset atau kekuatan sehingga yang kita anggap permasalahan ini menjadi tidak masalah lagi, gitu. Nah, kurangnya beberapa fasilitas layanan murid di sekolah ini kadangkala membuat proses pembelajaran menjadi sedikit terkendala. Hal itu dikarenakan murid kurang bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik akademik maupun non-akademik secara optimal. Akan tetapi pihak sekolah dan guru selalu berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Namun demikian, tetap ada tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional di bidangnya masing-masing. Posisi SMP Negeri 45 juga sangat strategis. Lebih tepatnya terletak di wilayah timur kota Surabaya, di Kecamatan Mulyorejo. Itu membuat SMP Negeri 45 Surabaya menjadi dekat dengan beberapa universitas negeri maupun swasta, kemudian dekat dengan fasilitas kesehatan, kantor-kantor pemerintahan seperti kelurahan maupun polsek.
Nah, SMP Negeri 45 juga dekat dengan Pantai Kenjeran dan banyak wirausaha di bidang kuliner. Jadi di sekitar kita banyak ya Bapak Ibu. Mungkin sudah tahu di Mulyosari itu juga banyak sekali. Dari letak tersebut ada banyak hal yang dapat digunakan untuk menunjang kemajuan sekolah. Oleh karena itu, kolaborasi pihak sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah akan mencoba memetakan aset yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya diskusi kita pada kali ini adalah kita akan fokus berpikir pada hal positif yang kita miliki, supaya yang awalnya kita anggap sebagai kendala itu tidak menjadi kendala lagi, seperti itu. Nah, tujuan dari pemetaan dan pengelolaan aset ini menurut saya ya Bapak Ibu, untuk memajukan sekolah baik secara kualitas maupun kuantitas, kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan bakat dan minatnya, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ukuran keberhasilan yang diharapkan adalah terberdayakannya aset yang dimiliki sekolah secara optimal untuk meraih prestasi, terlaksanakannya implementasi kurikulum merdeka yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, serta tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Karena menurut pendapat saya ini sangat penting, kalau murid itu merasa nyaman dan senang, pasti kegiatannya akan berjalan dengan baik. Nah, ini ada 7 macam aset pendukung yang ada di SMP 45. Saya nanti mohon bantuan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk urun rembuk begitu nggih, atau berpendapat. Barangkali yang sudah saya tuliskan di sini ada kekurangannya atau mungkin perlu lebih dijelaskan lagi. Yang pertama adalah aset manusia. Jadi yang di sini yang dimaksud sumber daya manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas, bisa berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, ini beberapa tulisan yang sudah saya tulis Bapak Ibu, mohon bantuan untuk barangkali saya ada kekeliruan atau ada kekurangan. Yang pertama ini tentang linearitas lulusan pendidik. Di sini yang saya ketahui ada guru lulusan S1 dan guru lulusan S2. Cuma jumlahnya di sini saya yang kurang paham gitu. Mungkin Pak Rudi bisa membantu saya sebagai kepala TU ngaten ya. Untuk lulusan S1-nya kira-kira berapa Pak Rudi? Untuk S1-nya kita kurang lebih dari pendidik ini ya. Oke. S1-nya 32, lulusan S2-nya 8 orang. Ya, nanti kalau ada penyusunan kita diupdate lagi. Oke. Matur nuwun. Untuk guru bersertifikasi kita ada tiga bersertifikasi 23 orang. 23 orang. Ya. Untuk tenaga sarjana, kependidikan nggih. untuk administrasi ada satu. Diploma 7. Ya. Ini sampun benar nggih Pak Ya. Rudi. Karyawan profesional tenaga keamanan 3 orang, kebersihan 2 orang. 2 orang. Betul. Nah, ini ada guru berprestasi, juara 1 Olimpiade, guru tingkat kota Surabaya, Gumiring nggih. Ini Bu Dina saya dibantu ini, pembina ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya apa saja? Karawitan, paskibraka, pramuka, lari, teater, BTG. Ya, ini yang sudah berjalan ya? Ya, ini yang sudah. Ini menjadi ya. Ini mengambil tenaga ahli dari luar semua. Tenaga ahli dari luar. Oke, luar biasa sekali. Jadi gini bukan Oke. yang pembina ekstra, aku hanya menambahkan. Oke. Yang maksud kalau pembina ekstra tapi kan dimaksudkan mengambil dari luar. Itu bukan. Kalau yang mengambil dari luar itu adalah pelatih ekstra. Oh, ya, Kalau pembina itu adalah guru yang mendampingi ekstra. mendamping. Oh, berarti ini saya ganti pelatih Pelatih, deh. ya. Pelatih. Istilahnya pelatih. Ya, ya.
Oke. Mungkin ada lagi yang perlu dikoreksi Bapak Ibu. Sampun nggih. Berarti aset manusia yang dimiliki oleh SMP 45 sangat luar biasa sekali ya. Dilihat dari linearitas lulusan pendidik, guru berprestasi, guru bersertifikasi profesional pendidik, kemudian tenaga-tenaga ahli administrasi dan karyawan yang lain serta pelatih ekstrakurikuler. Ini yang menunjang terlaksananya program pembelajaran yang ada di SMP 45. Kemudian yang kedua adalah aset sosial. Jadi aset sosial ini merupakan modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Barangkali ini saya mohon bantuan untuk menambahkan aset sosial yang sudah terjalin komunikasi maupun jaringan ini berupa semacam komunitas atau asosiasi begitu nggih. Ini kita ada MGMP kota, nggih. Kemudian PGRI, IGI, komunitas Dharma Wanita, LMS Tunas Hijau ya Bu Susi ya. Kemudian web sekolah, mungkin Pak Rudi tahu berapa follower? Web sekolah itu sekarang kurang lebih 2.000 follower. Ini yang kita punya media sosial ada 3 Pak Rudi. Iya, 2.000 follower webnya. Webnya 2.000 follower. YouTube-nya 1.200. 1.200. Instagramnya 1.800. Ini pembulatan ya. Oke. Atau mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu? OSIS juga punya ya Pak Raka ya. Yang OSISnya ada, YouTube juga punya. Kerjasama dengan itu kan juga Kims ya. Oh itu nanti ada lagi. Itu ada lagi sendiri. Webnya juga punya. Webnya juga punya sendiri. Kemudian IG-nya Tunas Hijau kita di dalam sini juga yang ngelola TikTok. Apa berarti web OSIS? Web OSIS ya Pak Raka ya. Terus Webnya nggak ada. YouTube-nya Perpus, YouTube-nya Yang OSIS itu YouTube. YouTube punya ya Pak Raka ya. YouTube atau Instagram saja? Kalau menurut saya sudah Oke. Oh, yang sendiri OSIS yang sendiri hanya Instagram. Oh iya. Instagram. Pramuka kita kan juga anggota. Iya. Oh. Oke. Berarti apa ini? Pramuka. IG OSIS, terus YouTube Perpus. Iya, web. Oh, web Perpus. Ada lagi? Sudah, ngampun ya? Sosial kalau anggotanya BPSD Iya, kita. Karena tidak semua sekolah di Surabaya ini dia jadi anggota PPSD. Kita Oh, jadi gitu. anggota PPSD. Kita kan ada sanggar. Ya sanggar bisa Iya, dimasukkan iya. ya Pak. Sanggar. PPST itu singkatan apa, Pak? Paguyuban Pengembang Seni Tradisi. Paguyuban Pengembang Seni Tradisi. Seni Tradisi Provinsi. Provinsi, nggak tahu ya? Sampun ada lagi? Ternyata banyak yang kita ikuti ya. Kita punya banyak jaringan komunikasi. Kemudian aset yang ketiga adalah politik. Jadi ini modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial.
Jadi ini sebuah kebijakan yang melahirkan hal positif untuk murid gitu. Kalau di sini komite sekolah itu berperan Ya, memberikan masukan dan mendukung program sekolah. mendukung program sekolah. Dan untuk memberikan masukan-masukan. MOU dengan puskesmas ya Bu, Ya, banyak itu. Bukan khusus saja. terus polsek, Ya. terus psikologi UNER, terus apa lagi? Oke mas. Kecamatan. Puskesmas. Terus apa lagi? Kecamatan. Sudah. Kecamatan. Iya, kecamatan. Kalau kecamatan ini dalam hal apa? Kecamatan kita kerjasama lapangan itu lapangan kalau ada apa-apa. Oh. Juga kalau ada lomba kecamatan cuma ambil dari kita langsung. Oh. Kecamatan ada mengadakan lomba mewakili kecamatan. Peminjaman fasilitas. Juga pengiriman lomba Dan mewakili nama kecamatan. Ya, kita kan sering kan bukan itu loh, anak-anak Iya. anak-anak apa? Lomba membawa Lomba nama inklusi. Kita kan Inklusi sering biasanya yang oke paling ya. sering mewakili kecamatan. Ada lagi Bu? Terus UNESA bersama dengan UNESA. UNESA. Ini dalam hal Ini kerjasama PPL juga. Oh, PLP. PLP. Kemarin ada apa kemarin yang Pak Lalu itu apa kemarin? BPL. BPL kerja. PP pelajar. PP ini dalam jabatan Pelatihan, PP Kripsi mereka mesti. Dalam hukum kurang. Muhammadiyah. Muhammadiyah, Unpad, Ini Pak Teo. terus Bima, Widya Mandala. Itu sama. Sama jadi Sama seperti ini juga? PLP ya. Sama universitas. Unmu. Unmu, terus Bima Bima itu apa? Widya Mandala. Widya Mandala. Oh, Bima, terus Unpad. Terus ada lagi SMK Kesehatan Nusantara itu yang membantu kita kalau upacara anak-anak. beda lagi. Beda ini bawahnya itu kalau itu iya. SMK SMK Kesehatan. Nusantara. Ada lagi Banjatim. Ya. Banjatim. Jatim. Ya. Lupan. Ya, jangan lupa itu. Mandiri. Bulannya jangan dilupakan. Mandiri Pak. Sudah, ada lagi Bu. Sudah ya, sementara ya. Nanti kalau ingat disusulkan. Aset yang keempat adalah agama dan budaya. Ekstrakurikuler Karawitan ini memainkan musik dengan gamelan tari kreasi. Ini kan Bu Tika ya, apa namanya? Agenda kan ini. Maksudnya berkelanjutan gitu loh. Iya, kalau ekskulnya kan berlanjutan. Cuma pementasannya kan agendanya mengikuti dinas biasanya kita Bu dan sekolah. Ini integrasi ke ada yang mapal. Ada. Karawitan itu Oh, iya. mapel materi kelas 8, materinya teknik memainkan alat musik tradisional. Itu Oh, berarti harusnya jadi satu sama ini ya. Ini pembelajaran seni musik, tari, lukis ini ya. Iya itu masuk di situ. Mengikuti festival seni dan karnaval kota. Ya. Tapi bisa diganti lupa ya? Ya kan lebih luas dong. Nggak hanya lukis. Itu topeng ini dari yang lupa itu seni rupa. Seni rupa, seni tari. Nah, ini musik, tari, Oh, itu kalau itu ada lagi? Iya, karnaval kota ya itu. Sudah ya. tahun. Terus aset yang kelima fisik, ini berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Ini bagiannya Pak Dias ini. Ya, ini. Tet. Pak bangun Pak.
Ruang kelas 31 ruang, Pak. Berapa, Pak? 31 ruang ya. Ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang staf, ruang lab IT, ruang TU, kamar mandi. Ada lagi ruangannya, Pak? ruang sumber, studio, Ruang sumber. Terus studio, perpustakaan. Sudah. Studio. gudang, ruang karawita, pos satpam, musola, kantin, operasi, Oh, kalau yang musola. parkir. Musolanya jangan, Bu, karena kita mengambilnya dari rumah parkir. Gak sah. Gazebo. Gazebo. Berarti apa? Ruang pentas ya. Ya panggung ini enggak Pentas. Panggung permanen ya. UKS. Melok. BK. BK ada lagi? Nggak ada ya. Internet akses, sanitasi lancar ya Pak Dias ya. Jalan berpaving, alat pendukung pembelajaran dan keterampilan murid seperti LCD, mesin jahit, oven, apalagi nih? Ini yang saya tahu. pendukung belajar radio gamelan, Oh iya. Angklung. Angklung, Alat band. kit IPA, alat lab IPA, IPS, PS. Komputer. IPA, di ruang sumber itu. dan IPA. Oh iya, apa jenengane alat belajar itu loh. APE. Alat edukasi. Dan APK. apa APE singkatan? Alat pendukung edukasi. Ono. Edukasi. Terus ada lagi Alat IPA ada. Banjari. Alat Banjari berarti ya? Apa namanya? APE kok apa APE? Alat pendukung edukasi berarti. Hah? Alat pendukung edukasi. Pendukung edukasi ini kan untuk semua. Dan ini ruang sumber istilahnya. Nah ya, untuk APK saja. Di APE. Peralatan upacara bendera sak lumut hati kabeh. Iya, termasuk seragam merah atau upacara kan udah Masuk dari waktu. Buku online. Bukan. Bu, Pak duwe kok karnaval dela. Buku iki kostum karnaval. Kostum perjuangan di sini tak ambil. Kostum karnaval dan kostum perjuangan. Apa ki jenenge PM? Apa ki sih PMK? PMK. Alat pemadam kebakaran. Apa? Paskib. Apa itu? Kostum paskib. Paskib. Paskibra. Itu aslinya olahraga ya. Iya, kostum olahraga futsal. Belum paskibnya belum. Olahraga Futsal juga futsal. sama seragamnya anak yang untuk karawitan itu adalah. Ya, tulisan kartu. Aset yang keenam adalah lingkungan atau alam. Ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Ini cross check Pak Dias nih. Taman sekolah, kolam ikan, hidroponik, greenhouse. Ada lagi Pak Dias? Terus yang aset yang di luar yang bisa menunjang dekat dengan pantai Kenjeran, Dekat dengan WKM. dengan fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, fasilitas layanan pemerintah, terus Pasum itu. Kata BKM. BKM. Masjid.
dekat dengan masjid. Masjid. Oh, nonton. Kan itu dekat Oh, ibadah ya. Ibadah. Bu, dekat pemadam kebakaran. Oh, oke. Oh iya iya. PMK. Pos pemadam kebakaran, nggak pemadam. Daftar. Pos damkar. Pos damkar. Pasar tradisional. Minum. Supermarket ya? Jalur tak? Mall, mall. Maksudnya yang bisa dikunjungi murid mendapat pembelajaran dari situ. Ini yang terakhir Bapak Ibu, aset finansial ini bagiannya Bu Asma. Finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Bos, ya Bu Asma, Oke. diterima setiap Setiap catur bulan. Ya, cewek. Terus Bobda, Ini yang kemarin berarti ya. Bulan-bulan. Kalau Bobda tiap bulan karena kan hanya untuk gaji dan BPJS. oh setiap bulan. Ada lagi sumbernya, kantin ya, kantin apa kopsis? Kopsis. Lapor dari sekolah. Operasi sekolah. Siswa. Operasi siswa. Udah siswa. Koperasi siswa. Peranannya kalau bos sama Bobda kan memang untuk operasional kegiatan pembelajaran kan ya. Melayani perangkat sekolah. Operasi Ayo, sekolah menyediakan layanan berupa makanan sehat untuk siswa. Kenapa kok sehat? Karena Layanan kita murid, sudah kerjasama dengan Puskesmas itu ada tim penilai makanan sehat, terus sama memenuhi kebutuhan Belajar siswa ATK, tulis, ATK, seragam. Ini bukarin kalau ATB ya, tulis kalau bos itu untuk operasional, kalau Bobda itu untuk gaji dan BPJS, terus bantuan MBR. Biasa. ini untuk gaji pegawai ya, gaji PTP, terus BPJS BPJS, dan bantuan seragam MBR. MBR. Entar. Ada lagi Tidak ada. sumber pendapatan lain? Nggak ada ya? Tidak ada ya. Oke Bapak Ibu, itu adalah 7 aset, pemetaan aset yang bisa mendukung kemajuan proses pembelajaran di SMP 45 ya. Semoga nanti dengan aset-aset yang kita miliki, kita bisa memberdayakan secara optimal sehingga kebutuhan pendidikan murid di sini bisa tercukupi secara optimal juga. Gitu. Terima kasih semuanya atas saran masukan. Semoga nanti ini bisa diaplikasikan. Pak Pardi, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Ini berkaitan dengan hasil diskusi pemetaan aset dan pengelolaan program sekolah yang sudah dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Saya hanya ingin menyampaikan hasil, barangkali nanti ada masukan dari Pak Pardi sebagai kepala sekolah ataupun barangkali ada kekurangan yang perlu kami perbaiki, seperti itu. Jadi untuk pemetaan aset, Pak, ini kan ada 7 aset. Di antaranya manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, kemudian lingkungan atau alam, dan finansial. Nah ini kemarin sudah kami diskusikan dengan para wakil kepala sekolah, staf, kemudian perwakilan dari administrasi, Pak Rudi, dan guru serta wali murid. Jadi aset manusia ini beberapa kompetensi atau kualifikasi guru itu dibantu oleh Pak Rudi kemarin. Kemudian ada sosial, itu kemarin dibantu untuk memetakan Bu Susi sebagai humas. Ya, tadi dari sumber daya manusia cukup, namun juga di dalam perekrutan guru kurang, karena mata pelajaran yang tentunya
Bapak Ibu pensiun sebagai pimpinan komite seni penanggung pensiun, maka mudah-mudahan nanti ada tambahan dari PDK. Kemudian dari sosial, memang sekolah ini tanggung jawab ya masyarakat, peraturan, guru, dan juga pemerintah. Kemudian juga untuk anak-anak didik kita kita di Surabaya ini perlu adanya suatu yang juga dari Bapak Ibu guru ya perlu banyak tahu tentang yang anak didik kita, misalnya melalui suatu kerjasama dengan Tuhan. Ini yang aset politik agama, ada fisik juga. Ini kemarin juga sudah sempat dibahas teman-teman. Jadi tinjauan dari politik ini kan tidak ditinjau dari segi negatif, tapi positifnya. Artinya bahwa bagaimana kita bisa mempengaruhi orang itu sehingga orang itu bisa menjadi atau memiliki persepsi yang sama. Nah, jadi sekolah ini jadikan suatu rumah kita di dalam mengembangkan, ya, kemudian mendidik, kemudian juga mengajar itu apakah terkategori politik atau tidak. Yang jelas bahwa di sini adalah mempengaruhi suatu yang sifatnya adalah untuk kebaikan-kebaikan di dalam pendidikan. Lanjut dari yang agama dan budaya ini. Ya. Di sini semua kita ajarkan adalah tetap untuk akal budi pekerti, kasih sayang yang baik, saling menghargai, saling menghormati. Di Pertamadia sendiri atau di Pemkot itu Bapak Wali sudah memberikan satu contoh pada hari Sabtu, yaitu keragaman di dalam istilahnya selaras. Jadi antara agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Katolik ini adalah satu kesatuan yang rukun, yang saling menghormati, menghargai dan menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian yang fisik ini, Pak. Fisik ini kemarin Sarpras yang banyak berperan. Jadi fisik SMP Negeri 45 ini bukan sebenarnya adalah secara geografis, adalah strategis. Karena apa? Membawa suatu aspirasi bagi anak-anak didik kita, punya inspirasi karena satu dekat perguruan tinggi, dekat perguruan tinggi UNED, dekat dengan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah, kemudian dekat dengan pemerintahan kecamatan, dekat dengan rumah sakit RSUA. Ini adalah menjadi suatu inspirasi bagi anak-anak didik kita. Artinya apa? Memberikan suatu motivasi bahwa anak-anak didik kita supaya melihat dari letak geografis kita menjadi suatu inspirasi untuk kedepannya. Lagi asetnya lingkungan. Nah, di lingkungan alam tadi bahwa kita di lingkungan ya secara tatanan kota masih di pinggir kota, namun termasuk di wilayah Surabaya Timur. Jadi SMP Negeri 45 itu adalah di wilayah Surabaya Timur. Memang satu-satunya satu kecamatan di Mulyorejo ini hanya satu SMP Negeri 45 Surabaya. Namun sama-sama menyadari bahwa ayo sekolah ini kita jadikan suatu sekolah yang baik, sekolah yang bisa mengembangkan bakat-bakat anak-anak kita. Kemudian finansial, kemarin bahwa finansial sekolah itu adalah sumbernya dari BOS dan Bobda. Nah, kalau di Bobda itu adalah sudah distribusi pada keamanan, kebersihan, kemudian untuk sumber daya manusianya, bukan gaji pegawai, bukan untuk istilahnya
fasilitas itu yang kita gunakan adalah dari sumber gas. Itu ya, tadi. Untuk pemetaan sampai ini Pak, sampai finansial, mohon tanda tangan untuk pelaporan di pendampingan individu. Terima kasih Bu Karin. Jadi inilah saya memiliki 45 Surabaya. Semoga apa yang di Bu Karin bisa berjalan di SMA Negeri 45 Surabaya, dan Bu Karin sebagai guru penggerak mudah-mudahan bisa memberikan ilmu pada teman-teman nanti guru penggerak. Harapannya ini punya aset, kita punya kekuatan gitu loh Pak. Kekuatan itu yang digunakan untuk mengembangkan potensi murid kita, untuk kemajuan sekolah. Jadi tidak melihat apa yang kurang, tapi kita lebih fokus pada kekuatan yang kita miliki. Jadi yang kemarin-kemarin kita anggap sebagai kendala itu, dengan melihat kekuatan yang kita miliki, kendala itu akan menjadi selaras dengan sendirinya. Ya, terima kasih Pak Pardi untuk pemetaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih anak-anak ya sudah menyempatkan datang ke sini. Sebenarnya ada beberapa agenda, maksudnya ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Cukupkah dengan Bapak Ibu guru saja? Enggak. Yang kalian butuhkan apa? Pendamping tambahan. Contohnya? Mahasiswa. Lo bilang aja nggak apa-apa. Mahasiswa Yang udah berpengalaman. ya, Yang udah berpengalaman. yang sudah berpengalaman. Nggak apa-apa, nanti kalau perlu memang kita libatkan itu praktisi atau orang luar. Nanti kita carikan ya. Oke, pelaksanaannya 2 kali seminggu, kemudian butuh pembina dari luar gitu ya. Terus apalagi kira-kira? Ruangan. Oke. Pengen ruangan yang bagaimana? Soalnya selama ini kita memang nyewa perpustakaan ya. Kurang lebih seperti ini. Ada labnya, Pak Teo. Ada labnya, Pak Teo. Ada alat-alat praktikum gitu ya. Langsung serempak ya. Begini, sebenarnya kita itu punya alat-alat laboratorium IPA, sudah dalam bentuk kit gitu ya Pak Teo ya. Fisika ada, kimia ada, biologi ada. Cuma memang ruangnya kita yang belum punya gitu loh. Karena apa? Kita banyak ada buahnya kelas. Sebenarnya gedung baru ini loh, yang kelas 7 itu yang ditempati kelas 7E itu kan samping kanan kirinya kan ada kayak meja permanen dari beton itu ya. Itu sebenarnya settingan untuk lab gitu loh. Tapi karena jumlah siswanya yang banyak, akhirnya dipakai untuk ruang kelas. Kira-kira punya solusi atau ide untuk pengadaan ruangnya gimana? Apa? Buat bangunan baru di mana? Ya, ini kan kebetulan lokalnya SMP 45 kan sudah penuh kan ya. Sudah penuh, artinya nggak ada lahan kosong lagi. Terus sebelah kita itu sudah SD gitu. Kalau misalnya mengadakan gedung baru di mana? Atau mungkin ada ide yang lebih masuk akal. Sebentar, ini Rizky punya ide di mana Rizky?
dari misal olahraga renang, nyewa kolam renang di luar karena memang kita kan nggak punya kolam renang. Terus misalnya pengen sepak bola